Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febriani Fidianingsih. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar sistem digital mengenai sistem bilangan desimal yang diampu oleh Pak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, langsung saja di sini ada sistem bilangan desimal ke biner. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa sistem bilangan desimal itu berbasis 10 dan kita ubah ke bilangan biner atau berbasis 2. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita mengkonversikan dengan membagi bilangan desimal dengan 2, yaitu basis bilangan biner. Kenapa dibagi 2? Karena kita mau mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya itu kita membaginya dengan bilangan 2. Kemudian sisa hasil bagi dari setiap pembagian disimpan sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Nah, di sini ada contoh. Kita buat contoh ya, teman-teman. Contoh soalnya itu 4 digit NIM terakhir. Nah, NIM terakhir saya yaitu 0541. Bagaimana caranya? Kita bagi 2. 541 dibagi 2 sama dengan 270. Sisa 1. Mengapa sisa 1? Karena 541 dibagi 2 itu kan 270,5. Karena masih ada koma di belakangnya, jadi sisa 1. Dan kita ambil 270-nya. Selanjutnya 270 dibagi 2 sama dengan 135, sisa 0. Lalu 135 dibagi 2 sama dengan 67, sisa 1. Sama ya teman-teman, ada koma, maka sisa 1. Berikutnya 67 dibagi 2. 67 dari mana? Dari sebelumnya, hasil dari sebelumnya. 135 dibagi 2 kan 67. Nah, langkah berikutnya dari 67 itu dibagi 2 lagi sampai benar-benar 0 ya teman-teman. 67 dibagi 2 sama dengan 33, sisa 1. Selanjutnya 33 dibagi 2 sama dengan 16, sisa 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8, sisa 0. 8 bagi 2 sama dengan 4, sisa 0. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Selanjutnya kan masih ada 1. Nah, 1 ini jangan diabaikan ya, tetap dihitung ya. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi benar-benar habis ya teman-teman. Kenapa sisa 1? Karena 1 dibagi 2 kan 0,5. Karena ada komanya jadi sisa 1. Nah, di sini ada jadi hasil dari 0541, bilangan desimal dari 0541 diubah ke biner adalah 100,001,1101. Nah, ini kan ada warna biru dan warna merah ya satunya ya. Ini caranya itu ada catatan hasil konversi bilangan atau sisa pembagian diambil dari paling bawah. Nah, paling bawahnya itu yang sisa 1 warna putih ya teman-teman. Itu MSB atau MSD, most significant bit atau most significant digit. Sampai ke paling awal banget yang atas atau LSB atau least significant bit atau least significant digit. Jadi diambil dari 1 putih ke 1 paling biru ya, paling atas yang warna biru sudah ditandai. Berikutnya kita akan membahas sistem bilangan desimal ke oktal. Untuk caranya sama ya teman-teman, namun yang membedakan adalah pembagiannya. Kalau sebelumnya biner dibagi 2, nah ini kita ubah ke oktal, berarti dibagi 8 karena oktal adalah basis 8. Nah, di sini contoh soalnya masih sama, 4 digit terakhir NIM saya yaitu 0541 dikonversikan ke oktal. Dibagi 8. 541 dibagi 8 sama dengan 67, sisa 5. Kenapa sisa 5? Karena 541 dibagi 8 itu sebenarnya 67,625, tapi ditulisnya itu 67 sisa 5. 67 dibagi 8 sama dengan 8, sisa 3.
Ini ada penjelasannya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Dan ini ada hasilnya, jadi bilangan desimal dari 0541 dalam bentuk bilangan oktal adalah 1035. Nah, ditulis dari paling bawah, sama seperti cara sebelumnya. Jangan ditulis dari atas. Jangan ditulis dari LSB-nya atau LSD-nya ya, tapi dari bawah MSB atau MSD-nya. 1035. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Heksadesimal itu berapa sih basisnya? 16, berarti dibagi dengan 16. Ini langkah-langkahnya sama ya, teman-teman. Yang membedakan adalah pembagiannya. Di sini ada kita singgung seperti pertemuan sebelumnya, bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16. Heksadesimal memiliki 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 untuk mempresentasikan angka 0 sampai 9, dan ada huruf A, B, C, D, E, F untuk mempresentasikan angka 10 sampai 15. Jadi di bilangan heksadesimal tuh ada hurufnya juga, simbolnya ya teman-teman. Sebagai contoh, bilangan heksadesimal dipakai dalam sistem warna di bahasa pemrograman web HTML. Warna merah direpresentasikan sebagai FF0000, sedangkan warna biru sebagai 0000FF. Nah, di sini saya ada tabel ya, tabel desimal ke heksadesimal. Nah, kalau untuk bilangan desimal 0 sampai 9, heksadesimalnya sama 0 sampai 9, sedangkan bilangan desimal dari 10 sampai 15 itu bilangan heksadesimalnya direpresentasikan dengan huruf A sampai F. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya masih sama ya, teman-teman. 4 digit NIM terakhir 0541. Konversikan ke heksadesimal, dibagi dengan 16. 541 dibagi 16 sama dengan 33, sisa 13. Nah, sisa 13 ini dihitung dari hasil sisa dari 33 kali 16, itu sisa 13 ya teman-teman. 33 dikali 16. Nah, selanjutnya kenapa di sini ada D? Karena kita lihat tabel lagi nih, tabel 13 nih di sini. Tabel 13 itu direpresentasikan dengan huruf D. Jadi kita tulis D ya, atau D. Selanjutnya 33 dibagi 16 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 1, karena ada komanya jadi masih sisa 1. Jadi bilangan desimal ini kayak gini, maksudnya tuh ada 10 kayak gini di bawah kecil tuh bilangan desimal ya, karena desimal tuh basis 10. Bilangan desimal 0541 sama dengan, ini ada ya pangkat kecil di bawah 16, itu representasi dari bilangan heksadesimal dibacanya ya. Bilangan heksadesimal 11D. Nah, ini ada ya. Maknanya bilangan desimal 0541 dalam bilangan heksadesimal adalah 11D. Ya, dari bawah ya teman-teman, jangan D dulu, tapi dari paling bawah ke paling atas. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sistem bilangan desimal koma. Kalau sebelumnya itu desimal bulat ya, tidak ada koma, mereka tuh bukan pecahan. Nah, ini kita akan bagaimana cara menghitung sistem bilangan desimal yang ada komanya atau bilangan pecahannya ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, di sini masih sama ya. Kita ada contoh soal 4 digit NIM terakhir ditambah koma. Kalau sebelumnya 0541 ya kan teman-teman, berarti ditambah koma 0541,5. Nah, kita ubah ke bilangan biner. Gimana sih caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kalau sebelumnya dibagi, nah untuk bilangan desimal koma ini kalikan suatu bilangan desimal pecahan dengan 2, karena kita ubah ke biner. Biner kan basisnya 2, berarti dikali 2. Bagian pecahan dari hasil perkalian
ini dikalikan dengan 2. Langkah ini diulang hingga didapat hasil akhir 0. Bagian bulat dari setiap hasil perkalian merupakan bit yang didapat. Nah, ini ada contohnya. Bilangan desimal 0541,5 ke biner. Konversinya bagaimana? Dikali ya penyelesaian. Nah, langkahnya itu kita tentukan dulu berapa hasil dari bilangan bulatnya, yaitu 0541. Seperti slide sebelumnya sudah dijelaskan ya teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, ditemukan 10000111101 bilangan biner dari 0541. Nah, kita selanjutnya adalah 0,5, berarti 0,5 ya. Bagian bilangan pecahannya itu 0,5 dikali dengan 2 sama dengan 1,0, sisa 1. Selanjutnya 0,0 kali 2. 0,0 itu dapatnya dari mana? Dari sebelumnya, hasil sebelumnya itu kan 1,0. Nah, 1 itu dijadikan sisa, 0 itu dijadikan langkah berikutnya ya. Perhitungan berikutnya. Jadi, bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan biner 0,1. Nah, untuk menentukan 0,0541,5 itu kita jumlahkan dari bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Berapa hasilnya? 10000111101 ditambah 0,1. Jadi hasilnya bilangan biner dari bilangan desimal 0541,5 adalah 10000111101,1. Jika sebelumnya kita konversikan ke biner, nah slide ini akan menjelaskan bagaimana bilangan desimal koma dikonversikan ke oktal. Kalau biner kan tadi dikalikan dengan 2 ya. Kalau ini dikalikan dengan 8 karena bilangan oktal itu basisnya 8. Jadi kalikan suatu bilangan desimal pecahan dengan 8. Caranya sama ya teman-teman, seperti kita konversi bilangan desimal koma ke biner sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, di sini contohnya masih sama, 0541,5 bilangan desimal ke desimal koma ke oktal. Penyelesaiannya kita hitung dulu bilangan bulat dari 0541. Sudah dijelaskan ya teman-teman di slide sebelumnya. Hasilnya adalah 1035 oktal. Jadi bilangan desimal 0541 itu sama dengan bilangan oktal 1035. Lalu selanjutnya, nah ini cara untuk kita konversikan bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya kan 0,5, berarti dikalikan 8 karena kita ubah ke bilangan oktal basis 8. 0,5 dikali 8 4,0 sisa 4. 0,0 dikali 8 sama dengan 0 sisa 0. Kalian sudah paham ya sebelumnya, kalau sisa 4 itu didapat dari 4,0, yang di depan itu 4, jadiin sisa 0 untuk perhitungan selanjutnya. Jadi bilangan desimal 0,5 sama dengan 0,4 oktal. Berapa sih hasil dari 0541,5? Bilangan oktalnya berapa? Kalau untuk menentukannya masih sama, ditambah ya teman-teman. Jadi bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahannya. Berapa hasilnya? Ditemukan 1035,4 bilangan oktalnya. Nah, slide berikutnya kita ubah ke heksadesimal. Masih sama, cuman bedanya kalau heksadesimal kan 16, berarti dikalikan 16 sesuai dengan basisnya. Penyelesaiannya kita hitung dulu bilangan bulatnya. Nah, slide sebelumnya sudah dijelaskan hasil dari 0541 itu bilangan heksadesimalnya 11D. Kita cari bilangan pecahan dari 0,5-nya dikali dengan 16. 0,5 dikali 16 itu sama dengan 8,0, sisa 8. 0,0 kali 16 sama dengan 0, sisa 0. Maka ditemukan bilangan desimal dari 0,5 sama dengan 0,8 heksadesimal.
tinggal ditambahin ya teman-teman. 11D ditambah dengan 0,8 ditemukan 11D, 8 heksadesimal. Alhamdulillah kita sudah di slide terakhir. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.